banyak banget kasus-kasus mahasiswa tingkat akhir yang mengalami suicidal atau pembunuhan diri gitu. Bunuh diri. Ini fakta ini. Fakta. Lu udah melakukan penelitian? Sudah. 2019 itu ada 4 mahasiswa Universitas Padjadjaran yang bunuh diri selama 1 tahun itu. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan seorang sinias muda. Manggilnya Mbak apa Ibu apa Teteh? Wah, apa aja deh Mas, yang penting jangan ibu karena masih muda banget. Kakak masih aja kuliah. kakak. Boleh. Kakak Puisi Mahardika. Iya. Apa kabar Mbak Kakak Puisi Mahardika? Baik Mas Daus sendiri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih ya udah datang di Respublika Channel. Iya, sama-sama. Iya, ini gua dapat informasi nih tentang anak muda kreatif kayak lu. Coba kontak akhirnya untung mau juga di sini. Ceritain dong tentang film yang sekarang digarap, film Intimidasi ya? Iya. Bisa singkat dong? Boleh. Jadi Intimidasi ini baru banget sih, umurnya baru kurang dari 1 tahun, masih sekitar 9 bulanan, 9 bulan hasil dari produksinya itu. Jadi akhir 2019 kemarin, kami anak-anak dari Universitas Padjadjaran, kan saya anak mahasiswa Universitas Padjadjaran kan, Universitas Padjadjaran, ISBI Bandung dan Pasundan Bandung itu berkolaborasi membuat sebuah film pendek yang akan didistribusikan ke festival film yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri gitu. Judulnya film Intimidasi. Film Intimidasi ini tuh sebenarnya ceritanya sederhana, berawal dari keresahan mahasiswa tingkat akhir gitu. Setelah kami melakukan riset tentang mahasiswa tingkat akhir, keresahan mereka ini, mereka punya satu frekuensi titik temu yang dimana adalah skripsi gitu. Mereka tuh kesulitan untuk membuat skripsi untuk menyelesaikan studi mereka gitu. Dan karena kan kalau misalnya ngerjain skripsi itu kan pasti penuh dengan pressure ya Mas ya, apalagi waktunya juga gitu. Mereka ke-trigger sama nasihat dan atau mungkin harapan orang tua yang besar untuk kayak menginginkan anak-anaknya cepat lulus kan ya gitu. Dan sementara penelitian itu tuh tidak bisa sebentar dan tidak semudah itu gitu. Oleh karena itu kami membuat sebuah film yang mengambil permasalahan dari mahasiswa tingkat akhir, yaitu pengerjaan skripsi di mana mereka tuh sangat amat stres dan merasa terintimidasi gitu. Dan tapi kita membuatnya itu dengan sentuhannya berbeda gitu. Kita ngambil unsur horornya, tapi horornya itu penuh dengan satirnya juga. Jadi jadi suasana mencekamnya itu ambience mencekam dan juga sound-soundnya yang merasakan si penulisnya ketika sedang menyusun skripsinya itu mahasiswanya itu jadi langsung kayak wah ke-trigger nih, kayak pun penonton pun juga kayak oh begini toh rasanya ngerjain skripsi itu kayak gimana gitu. Tapi tetap ada horor-horornya, tetap dimunculin juga sih ibaratnya hantu lah ya, tapi hantunya tuh tidak belak-belakan banget gitu. Kenapa lu ngambil hantu itu? Karena gimana ya, kita tuh pengen membuat sebuah film yang tidak happy ending begitu loh. Jadi kayak di dunia ini kan kita tuh nggak mau terlalu muluk-muluk yang kayak negeri dongeng gitu loh Mas. Jadi tuh kami yang kayak yaudah realitanya aja, kehidupan tuh seperti apa gitu. Dan hidup itu kan horor, maksudnya kayak nggak selamanya horor sih. Hidup itu indah, cuman penuh dengan banyak misteri, teka-teki, dan juga orang-orangnya tuh berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Pokoknya kayak banyak banget masalah kan dalam kehidupan gitu. Salah satunya itu mahasiswa adalah skripsi. Jadi kayak kita nggak mau ngambil yang manis-manisnya dari si skripsi, karena kan perjuangannya kan kita juga perlu untuk dikulik ya Mas ya, perjuangan untuk menyusunnya itu. Jadi
ya kita ngambilnya agak-agak horor dan hantunya sebenarnya tuh cuma sebagai visual aja sih Mas. Nggak serta-merta kayak hantunya itu tuh buat nakut-nakutin, nggak, cuman itu merefleksikan gimana caranya dari si dari si dirinya si mahasiswa ini dia refleksikan itu ke dalam hantu gitu. Jadi skripsi ini bisa dimaknai hantu gitu? Bisa juga gitu. Kenapa bisa dimaknai hantu? Karena banyak faktor sih Mas. Karena kami itu tuh juga mengambil permasalahan yakni yang ada di Jawa Barat, di Bandung gitu. Karena kan kami mahasiswa Bandung, Jawa Barat, Jatinangor juga. Banyak banget kasus-kasus mahasiswa tingkat akhir yang mengalami suicidal atau pembunuhan diri gitu. Bunuh diri. Ini fakta ini. Fakta. Lu udah melakukan penelitian? Sudah. 2019 itu ada 4 mahasiswa Universitas Padjadjaran yang bunuh diri selama 1 tahun itu. Gitu. Jadi gimana ya? Jadi itu kita juga sebagai untuk awareness sih Mas kepada kampus-kampus gitu lah, agar lebih bimbingan psikologisnya gitu, bimbingan kan kita butuh bimbingan konseling kan ya, itu lebih dipertajam lagi gitu untuk mahasiswa khususnya tingkat akhir, karena mereka ingin menyusun skripsi, jadi tuh diberikan pendidikan segi moralnya juga, nggak cuman kayak bimbingan, tapi bimbingan yang buat si penelitian ini, tapi juga butuh dukungan moral kayak gitu sih Mas. Makanya, nah itu tuh yang menyebabkan mahasiswa tuh merasa kalau misalnya skripsi itu adalah horor gitu. Padahal sebenarnya makanya kenapa kami bilang itu satir genrenya, karena ini juga buat sentilan bagi para pihak-pihak kampus gitu, seperti rektor, dekan, kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi pihak kampus juga berkontribusi dong terjadinya bunuh diri itu? Berkontribusi dalam tanda kutip kalau bilang. Iya. Kalau dalam artian mereka mempersulit apa bagaimana? Enggak sih, sebenarnya nggak mempersulit sih Mas. Cuman faktanya adalah banyak kampus tuh yang menginginkan mahasiswanya tuh lulus cepat gitu. Sementara gitu. Sementara tidak semua mahasiswa bisa di-press kayak gitu. Jadi kayak mungkin mereka memberi bimbingan mental gitu lah, kayak menguji mental mahasiswa untuk kayak kan, karena setelah lulus itu kan akan menghadapi kehidupannya sebenarnya kan ya Mas, kayak pekerjaan dan juga dunia ya realitanya gitu kan, karena kami mahasiswa ya masih dapat subsidi dari orang tua, juga kami kewajibannya hanya belajar gitu kan, walaupun kita juga berkarya juga boleh, tapi yang prioritas kami kan adalah belajar kan, menyelesaikan studi kami gitu. Nah sementara kalau misalnya lulus itu kan kita udah masuk ke dalam dunia yang dimana kita mikirin hidup kita juga gitu kan Mas. Nah makanya pihak-pihak kampus itu masih banyak ternyata yang belum memberikan dukungan moral yang kayak mereka mensupport, mereka memberikan bimbingan konseling secara penuh kepada si mahasiswa tingkat akhirnya itu gitu. Padahal seharusnya itu perlu gitu loh, karena gimana ya Mas, karena ternyata yang bunuh diri itu khususnya di Unpad sendiri itu tuh mereka juga mengalami faktor permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga. Misalnya kayak gimana? Misalnya ternyata mereka itu tuh kehabisan biaya gitu, dan juga ekonomi keluarga mereka tuh lagi surut gitu, dan permasalahan karena kan mereka anak rantau ya Mas ya. Kami tuh anak rantau biasanya. Kami tuh ngekos sendiri, biaya sendiri, dan itu butuh biaya hidup dan juga biaya UKT. Terus juga sementara kalau kami mau mengikuti kepanitiaan atau organisasi yang ada di kampus, kami juga membutuhkan dana untuk pribadi diri kita sendiri kan, untuk biaya transportasi dan sebagainya gitu, karena biaya dari universitas minim, maksudnya kayak terbatas lah dibagi-bagi kepada fakultas yang lain, karena kan kami ada banyak banget fakultas, ada belasan fakultas, jadi tidak semua kegiatan kami itu terpenuhi dari pihak kampus gitu. Jadi kayak ya karena dari faktor-faktor internal dari keluarga dan ekonominya, makanya itu yang membuat mahasiswa itu tersendat untuk membuat skripsinya. Berarti ini lu riset dulu sebelum bikin intimidasi. Iya. Mewawancarai juga keluarga. Observasi, enggak sampai mewawancarai keluarga sih Mas, cuman kayak mengobservasi beberapa pihak-pihak yang sekiranya mengenal yang bunuh dirinya kayak gitu-gitu sih Mas.
Terus wawancara terhadap pihak kampus apa jawaban mereka? Belum. Lu berarti kami belum. Kami nggak mau wawancara kampus karena ya yang pertama birokrasi sulit. Gitu. Gimana ya? Kami tidak bisa tapi bukannya masuk ini tantangan juga Tantangan biar lebih sempurna film lu. Artinya ketika lu bikin film intimidasi, lu nggak hanya menyorot satu sisi aja dalam artian si mahasiswanya, tapi juga ada pihak kampusnya yang juga menjadi salah satu penyebab juga mahasiswa terlihat stres dan efeknya pada bunuh diri. Ini jujur aja Mas, karena yang pertama kami tuh dikejar deadline sebenarnya. Oh, dikejar deadline. Iya, karena kan kami kan kolaborasi kan, dan kami tuh punya kesibukan lain gitu. Jadi kayak anak-anak yang anak-anak yang kru kami itu punya next project lagi gitu. Tapi pecah gitu kami tuh. Jadi kayak saya punya next project lagi gitu. Jadi kayak saya udah ibaratnya deal-dealan sama mereka. Gue mau ikut gitu. Gue mau ayo kita collab. Tapi cuman gimana caranya nih dihabisin waktu 6 bulan ini, 5 bulan ini gitu loh. Karena gue abisnya akan ada project lagi. Lu pengerjaan waktunya 5 bulan? Iya. Itu singkat sih menurut. Untuk ukuran film dokumenter singkat itu? Singkat. Itu singkat banget. Harusnya tuh bisa dengan 7 bulan kayak gitu, karena kan juga butuh karakter developmentnya dari skripnya ke aktornya gitu-gitu, dan juga untuk departemen-departemen lain seperti departemen suara, departemen produksi, departemen penyutradara itu kami juga kayak butuh brainstorming lah gitu. Jadi kayak sebenarnya yang lama itu dari proses pembuatan film adalah pre-production, yang mana itu adalah sebelum syutingnya, sebelum masa syutingnya itu biasanya kisaran 3 bulan sih Mas, waktu idealnya. Tapi karena kami semua punya next project lagi gitu, dan kami tuh ada dukungan tersendiri gitu dari salah satu pihak, dari berbagai pihak. Lu merasa apa kurang dalam film lu ini? Merasa kurang riset sebenarnya, kurang riset ke kampus. Tapi kalau misalnya kami ke riset ke kampus dan kami ngambil dari unsur kampusnya, itu masuknya film panjang Mas. Film layar lebar, sementara kami tuh masih fokusnya ke film pendek gitu, karena kami juga mengepres banget budget kan, karena kan kami juga masih mahasiswa gitu loh. Walaupun emang biaya nggak sepenuhnya dari kami gitu, ada bantuan sponsor dan donatur, tapi tetap saja kami tuh memang fokusnya ke film pendek dulu, karena kan masih jenjang mahasiswa. Jadi kita dan jarang banget mahasiswa itu yang masih mahasiswa bikin film layar lebar, itu jarang sekali Mas. Ini yang bikin judul intimidasi lu? Kami semua. Itu dapat idenya, terlintasnya bagaimana? Kenapa bisa mengambil intimidasi? Karena sebenarnya alasan intimidasi itu di saat kami ingin final script, kita ingin ketok palu, kita masih pusing sebenarnya. Cuman akhirnya kami mengumpulkan kayak beberapa nama kan, terus akhirnya kami kerucutin gitu, dan kami semua sepakat dengan intimidasi karena judul yang singkat cuman mengandung banyak arti gitu loh Mas. Bisa dia terintimidasi karena skripsi, bisa juga mahasiswanya itu mengintimidasi diri sendiri gitu, dan juga atau mungkin sebaliknya kayak gitu loh Mas. Jadi kayak ya sebenarnya karena ini sebenarnya balik lagi tadi yang saya bilang, ini tuh masuknya untuk film festival. Film festival itu dimana sebenarnya penonton kita tuh menyuguhkan sebuah film yang mana penonton sendiri yang nilai. Penonton sendiri yang kayak bercerita gitu. Jadi kayak kita tuh lebih ke art house sih Mas. Kalau misalnya di istilah film tuh art house yang kayak film-film yang mungkin untuk orang-orang awam gitu, orang-orang yang tertarik dengan film-film entertain yang kayak seperti Avengers, seperti superhero kayak gitu kan ketahuan kan Mas, jalan cerita kayak gini, endingnya kayak gini gitu, kita ketahuan. Nah sementara kalau kami tuh enggak, jadi biar penonton sendiri yang menilai. Film mikir lah. Iya, film mikir. Dan paksanya emang berbeda kan, bukan komersil kan. Iya, bukan. Kalau komersil kan filmnya filmnya kayak gitu, iya. Gitu sih Mas. Pesannya apa sih yang pengen lu suarain di intimidasi ini? Pesannya kami ingin
menjadi salah satu orang yang support terhadap dan aware gitu, peduli terhadap mahasiswa tingkat akhir, karena kami sama-sama mahasiswa, untuk ayo bisa kok kamu ngerjain skripsinya kayak gitu. Maksudnya kayak yang kayak gitu-gitu sih Mas. Menurut Jadi lo kasus bunuh diri 4 orang gara-gara skripsi itu banyak apa sedikit? 4 orang dalam setahun menurut saya banyak sih Mas. Banyak. Itu bunuh diri yang sudah sampai di titik terendahnya mereka gitu. Lu bisa tahu itu dia bunuh diri karena skripsi dari mana? Dari berita Mas sebenarnya. Dari berita. Dari berita dan dari teman-temannya. Dari teman-temannya memang. Nggak ada misalnya dia punya apa surat-surat curahan hatinya dia segala macam. Enggak ada sih. Kebetulan yang tahun 2019 enggak ada gitu. Menarik untuk diangkat menurut lu ini. Menarik sih. Maksudnya kayak karena kan kami belum dengan waktu yang sedikit, waktu yang mepet gitu, 5 bulan itu, jadi kami tuh mengambil yang benar-benar ada di sekeliling kami aja gitu. Karena maksudnya daripada kami mengambil film tentang permasalahan misalnya yang tentang ekonomi di Jakarta atau ekonomi di Bandung, itu kan masih terlalu luas ya Mas, dan terlalu jauh untuk kita capai. Sementara kami sendiri masih mahasiswa gitu loh. Jadi kenapa kita nggak ambil permasalahannya dari mahasiswa itu sendiri gitu, apalagi yang ada di sekeliling kita nih gitu loh. Tapi puas nggak lo hasilnya? Ya puas sih. Puas. Yakin bisa menang? Yakin. Karena kan menang film itu. Ini film keberapa sih lo di Intimidasi ini? Kalau untuk festival sih film kedua Mas. Karena yang pertama itu sebenarnya tugas project biasa sih Mas, dan nggak didistribusin kemana-mana. Jadi kayak yaudah kita have fun aja ngejalaninnya. Kalau bikin film saya sebenarnya baru 3 kali. Tapi kalau film yang serius itu 2. Karena proses film panjang kan Mas. Jadi Intimidasi ini bagian dari serius. Bagian dari serius. Oh gitu. Lu senang bikin film itu apa? Kenapa? Karena film itu merupakan sebuah wadah yang dimana menampilkan realita kehidupan dalam bentuk visual gitu Mas. Jadi bisa sebagai penjembatan informasi gitu kan. Maksudnya kayak kalau buku kan dari segi tulisannya. Jadi kayak bercerita apapun, kayak beli buku, mau menulis buku gitu, itu dari segi tulisannya, segi karya sastranya. Tapi kalau misalnya film, itu dari segi visualnya. Jadi kita juga berkecimpung dalam seninya itu sendiri sih Mas. Dan juga dimana kami sebenarnya menurut saya sendiri film itu tuh untuk memanusiakan manusia. Sama halnya dengan teater. Cuman kalau untuk teater sendiri itu kan durasinya untuk durasinya tuh tidak selama film gitu Mas. Maksudnya kan kalau misalnya kita nonton bioskop nih, itu kan satu film itu bisa ditayangin 1 bulan, 3 bulan, 2 bulan kayak gitu kan Mas. Tapi kalau misalnya teater itu cuman satu pertunjukan itu cuman 2 hari misalnya. Dan itu nggak setiap bulan ada gitu. Tapi kalau misalnya film itu kan setiap bulan ada, dan ya lagi happening banget lah gitu loh. Dari dulu sampai saat ini. Filmnya itu nyaman di genre apa sih? Gue bicaranya nyaman apa? Pokoknya genrenya apa lo? Sebenarnya nyamannya budaya sih Mas. Budaya. Intimidasi menurut lo bagian dari genre budaya apa genre? Genre budaya mahasiswa juga. Kan budaya itu kan luas ya Mas. Maksudnya nggak bukan hanya budaya kesenian, budaya yang ada di daerah gitu. Adat istiadat bukan juga. Cuman kayak budaya yang ada di mahasiswa, yang dimana kami itu saat penyusunan skripsi itu kami selalu mendapatkan satu titik temu yang dimana kami tuh suka stres sendiri gitu. Jadi menurut saya itu tuh budaya gitu loh, udah melekat. Jadi secara tidak sadar kami tuh merasakan itu semua gitu Mas. Jadi menurut saya itu budaya, dan juga termasuk konflik permasalahan yang ada di mahasiswa gitu Mas. Lu udah skripsi belum? Belum. Berarti bisa lo nanti melawan stres itu dengan lo bikin film ini. Iya, seharusnya bisa. Ntar jangan lo stres juga lagi. Jangan. Kasihin orang tua saya nanti nambah biaya lagi. Lu ketika bikin film ini masuk ke dalam si ininya nggak? Ke dalam ceritanya? Nggak, pemain-pemainnya gitu. Lu merasa, wah gue nih kayaknya nanti gue akan mengalami hal ini. Masuk dalam gejolak batin lu nggak? Saya belum tahu sih Mas. Lu sutradaranya kan? Enggak sih, tapi alhamdulillah saya mendapat job desk yang penting sih. Untuk karakter sendiri saya nggak tahu gitu. Maksudnya saya nggak berani bilang di sini
saya akan merasakan hal itu apa enggak. Cuman saya dari skripnya itu saya merasakan sih betapa stres banget ya ternyata kayak gini gitu. Tapi itu justru sebagai antisipasi saya gitu loh Mas, kayak oke, ternyata gue tahu nih di skripsi itu tuh tidak semudah penelitian atau tugas-tugas yang selama ini kita bikin makalah, bikin jurnal, penelitian kayak gitu. Tidak semudah itu, lebih kompleks dan lebih luas dan lebih harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena kan skripsi ini kan untuk publik ya Mas ya. Maksudnya kayak akan ditaruh di perpustakaan dan semua orang bisa mengakses skripsi kami. Jadi harus dipertanggungjawabkan kan ya, harus valid. Jadi dengan ketakutan itu, nah ini sebenarnya juga memberi pesan sih, dengan ketakutan yang sudah terjadi gitu, yang sudah mungkin alumni yang sudah terjadi, orang tua kita sudah pernah menyelesaikan skripsi gitu, ketakutan itu harus bisa menjadi antisipasi. Karena gimana ya, semakin perkembangan zaman maju gitu, kita juga dituntut harus lebih cerdas gitu kan. Masa kita nggak lebih cerdas sama teknologi sih Mas, kayak gitu loh. Jadinya ya udah. Gimana tuh antisipasinya besok? Ya dengan cara lebih giat lagi sih Mas melakukan risetnya, lebih giat dan lebih kalau bisa sih nanti makanya mulai semester depan saya sudah mulai menulis menyusun draft-draftnya. Dan jadi kayak dari jauh-jauh hari gitu Mas, dari berbulan-bulan sebelumnya. Jadi sebelum kami kayak mendapat mata kuliah skripsi, di mana kami sudah menyelesaikan itu semua, sembari kami studi lagi, kami juga apalagi saya juga harus menyusun draftnya gitu. Yang penting kan kalau dalam skripsi kan kita pengen tahu apa yang mau kita teliti. Nah betul itu Mas, itu. Nah kan ada masalahnya apa dan kita mau penelitiannya seperti apa. Nah betul itu. Skripsi kan menjawab sebuah rumusan masalah. Iya. Ketika tahu rumusan masalahnya dan jawabannya itu cuma segitu doang kan. Iya. Gak susah kan? Iya. Cuman kadang kan ya namanya juga mahasiswa gitu ya. Tapi Mas, keren dulu masih muda udah bisa bikin film intimidasi yang alhamdulillah. Ntar kasih gue dong biar gue lihat filmnya, Mas, biar bisa di-share menjadi inspirasi juga. Ya oke. Usia berapa? 20 tahun. Keren, 20 tahun. Mau fokus di dunia film. Iya. Ya rencananya. Itu makanya sebagai salah satu apa ya? Saya kan ngambil sastra Perancis ya. Nah makanya saya ngambil sastra Perancis ini sebenarnya untuk S2-nya magister nanti di Paris gitu, di Paris, Sorbonne. Wih, jauh banget kayaknya. Sinematografi, amin, semoga terwujud dan tercapai. Iya. Nextnya mau bikin film apa lagi? Ada sih Mas, tapi judulnya belum bisa dikasih tahu. Saya kasih tahu intinya aja ya Mas. Kami mengambil permasalahan seksual yang dimana itu homoseksual. Gay. Ya. Kenapa gay? Karena Indonesia baru ini tidak disahkan RUU PKS kan, karena mereka menganggap akan melegalkan LGBTQ+ gitu. Menurut lo homo itu gay itu menular apa enggak? Tidak. Kenapa bisa nggak nular? Karena itu tergantung masing-masing Mas. Itu bukan virus. Itu bukan berarti kami saya misalnya nih, saya sentuhan dengan Mas tiba-tiba jadi lesbian, enggak gitu. Tidak droplet, tidak seperti COVID gitu. Tapi kan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kalau kita lingkungan kita homo juga kan jadi pengen tahu itu gimana? Ya itu balik lagi ke diri masing-masing Mas. Oh gitu. Balik lagi ke diri masing-masing, hanya individu yang bisa mengontrol itu semua. Gitu sih. Dan lagi lah topik kalau homo nanti aja. Iya. Siap Mas, tenang. Ini film aja. Iya. Oke, guys, terima kasih ya Mbak Puisi Mahardika, diskusi kita malam hari ini, dan semoga bermanfaat. Bye. Amin. Dadah teman-teman.